guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jialan, menurutmu siapa pemenangnya? Tanya seorang murid sejati kepada Jialan. Murid sejati ini bernama Dongling dari puncak Lingfeng. Dongling, bagaimana menurutmu? Jialan tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Ye Nantian ini mendapatkan pelatihan dari Wan Luo, dan ada harta karun yang kuat di tubuhnya. Bahkan mungkin ada lebih dari satu. Sedangkan Fang Han ini memang memiliki sedikit keterampilan, tetapi hatinya sombong. Bahkan berani menantang saudara Hua Tiandu dalam 10 tahun ke depan. Ucap Dongling, 1 dekade untuk memenangkan Hua Tiandu memang sedikit lebih sulit. Tapi selalu ada kejutan yang tidak biasa dari Fang Han. Aku tidak optimis dengan Ye Nantian ini. Jawab Jialan tersenyum ringan. Oh, kudengar kamu telah memberinya 1 set pedang batu giok es kristal. Bisakah dia mengalahkan Ye Nantian dengan itu? Tetapi tahukah kamu, bahwa ada harta Luo Shengmen yang telah diberikan kepada Ye Nantian? Ucap Dongling memantulkan jarinya. Luo Shengmen. Jialan melihat sekilas, Wan Luo benar-benar memberikan harta ini kepada Ye Nantian. Tampaknya dia ingin mengambil tempat pertama dalam daftar Sanhe, ucap Jialan. Dongling tersenyum dan berkata, Jialan, kamu optimis tentang Fang Han, mengapa kita tidak bertaruh? Aku bertaruh bahwa Ye Nantian pasti akan menang. Di antara kata-kata itu, dia mengeluarkan sebuah jarum kayu 3 inci berwarna hijau. Jarum Dewa Tianmu. Kau benar-benar mengambil ini untuk bertaruh. Wajah Jialan dingin. Ya, aku ingin kamu mempertaruhkan gelang galaksi di tanganmu. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Ucap Dongling tidak bisa menahan tawa. Baiklah, jawab Jialan. Tangan biru itu bergoyang, gelang galaksi memudar dan diletakkan di atas meja. Dia mengertakkan gigi dan tersenyum. Tapi Anda seorang pria, apa yang Anda ingin lakukan dengan gelang ini? Apakah itu tidak aneh? Ucap Jialan. Haha, aku secara alami akan memberikannya pada seseorang. Ucap Dongling menyatukan jarum Tianmu dan gelang galaksi. Apakah kamu akan memberikannya pada seseorang? Itu tidak baik. Gelang itu adalah senjata sihir murni dari Sekte Gerbang Bintang yang dekat dengan Tao. Tapi aku khawatir kamu tidak akan mendapatkannya. Mata Jialan tampak dingin dan memandang ke lapangan. Pada saat ini, hampir 90% dari para murid telah mengalihkan perhatian mereka pada pertempuran antara Fang Han dan Ye Nantian. Di atas arena, Fang Han. Kenapa kamu masih belum bergerak? Apakah kamu takut? Ye Nantian berkata sambil memegang batu kecil di tangannya. Batu ini diukir dengan binatang-binatang eksotis dan pola-pola rumit. Ada semburan napas kuno dan sunyi. Tangannya berputar bebas, dan aliran udara membungkusnya, dan kemudian seluruh orang menghilang. Ini Luo Shengmen. Legenda mengatakan bahwa saudara Wan Luo menggunakannya untuk membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Luo Shengmen ini dapat mengumpulkan roh, dan mengambil keuntungan dari efek tertinggi musuh. Tampaknya kita tidak memiliki harapan. Ucap beberapa murid dalam daftar Sanhe dengan wajah yang sangat jelek. Wajah Long Siji juga telah berubah. Dia memandang Ye Nantian dan Fang Han di arena, lalu dia tenang kembali duduk bersila, menunjukkan budidaya yang sangat baik, memang layak sebagai tempat pertama daftar Sanhe. Dia sudah tahu bahwa Fang Han sudah kalah, dan dia akan menghadapi pertempuran sengit. Di lain sisi, tampaknya budak ini akan mengalami nasib buruk. Ucap Fang Qingwei duduk di posisi tengah. Apakah ini adalah hartanya? Ye Nantian ini memang bersembunyi terlalu dalam. Gumam Fang Han berjalan selangkah demi selangkah, melihat Luo Sheng di depan, dan jari-jarinya menegang. Ye Nantian melemparkan Luo Shengmen dengan lembut. Tiba-tiba, batu kecil itu langsung melebar, 8 dewa pedang. Teriak Ye Nantian, dan pedang kecil yang panjangnya 1 inci muncul. Semua orang merasa bahwa pedang yang kokoh seperti gelombang pasang bergulung dan merasa bahwa bagian atas dari pedang itu begitu kuat,
sehingga semua orang sepertinya serasa ditebas. Dia berkata, "Fang Han, jangan bilang aku menggertakmu, aku akan memberimu 3 gerakan." Ucap Ye Nantian tertawa dan penuh kebanggaan. Pada titik ini, dia memang dalam posisi yang unggul. Dengan hanya 1 pedang saja, itu sudah tak terkalahkan, apalagi dengan 2 pedang Luo Sheng, itu tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya ini. Luo Shengmen adalah harta yang lebih halus daripada 7 labu. "Jialan, sepertinya gelang galaksi kamu akan menjadi milikku," ucap Dongling Qiao tersenyum. Tiba-tiba, siulan keras memotong tawanya. Suara siulan ini adalah semburan totalitas, sebenarnya mengandung mana. Itu pecah dari tubuh Fang Han. "Apa? Bagaimana ini mungkin?" ucap Jialan juga berdiri. "Biarkan aku melihat lebih dekat," ucap beberapa penatua juga berdiri di sisi lain. Seluruh tubuh Fang Han mengambang di udara, aliran udara yang kuat seperti kuda yang berlari, fluktuasi mana yang kuat, bergulir seperti gelombang sungai. Fang Han tidak menggunakan senjata sihir, dia hanya menunjukkan kekuatannya bahwa dia telah melangkah ke ranah alam rahasia misterius. Pada saat ini, dia menatap Ye Nantian di bawah, seperti sang raja ada di cakrawala. "Ye Nantian, kamu berani sombong hanya mengandalkan 2 harta, dan hanya memberiku 3 gerakan. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku akan memberitahumu hari ini, seberapa besar perbedaan antara kita berdua. Apakah Anda tahu ranah rahasia misterius? Itu sungguh melangkah ke langit. Dan Anda tidak akan pernah mencapai ketinggian ini." Senyum panjang Fang Han mengejutkan penonton, dia berlatih tubuh emas Jin Luo, setelah mempraktikkan kekuatan magis para dewa, mana yang awalnya kuat, dan kemudian mengambil Star Fighting Fadan, yang bahkan lebih. Bahkan mana Jin Sitai tidak sebagus dia sekarang. Alam rahasia misterius. Ini benar-benar misteri ajaib. Apakah ini rahasia misterius? Ya, ini adalah misteri magis. Dia benar-benar membangun kekuatan gaib. Diskusi semua murid saat ini terkejut, ada ledakan kegilaan di seluruh arena Sanheyuan. "Saya sangat beruntung. Saya telah berhasil mempromosikan seorang murid supernatural lainnya. Saya harus melapor ke tingkat atas," ucap seorang penatua, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya. "Ayo laporkan segera. Ini adalah peristiwa besar," ucap penatua lain juga gembira. "Pertemuan besar sudah dekat, kita harus meningkatkan kekuatan kita. Mukjizat itu memang mukjizat, dan aku tidak tahu petualangan apa yang dimilikinya, tetapi ini berkat dari hadiahku," ucap Jialan menghela nafas panjang dan duduk kembali di kursi lagi. Wajahnya menunjukkan senyum manis dan berkata pada Dongling, "Bagaimana? Dongling, hari ini jarum Dewa Tianmu akan segera menjadi milikku." Dongling berkata, "Itu belum tentu, dia baru saja melangkah ke alam misteri magis. Takutnya dia bahkan tidak bisa menggunakan mana, dan Ye Nantian memiliki 2 harta 8 dewa misteri Luo Shengmen. Anda harus tahu itu." "Kemenangan atau kekalahan belum diketahui," jawab Dongling Qiao. Jialan berkata, "Aku benar-benar tahu kekuatan Luo Shengmen, tetapi, apakah kamu berpikir bahwa Ye Nantian akan menang? Mana Fang Han sangat luar biasa, setidaknya itu sekuat 100 kuda. Oke, mari kita tunggu dan lihat," ucap Dongling mencubit jari-jarinya, seolah ingin melihat semua rahasia Fang Han. Fang Qingwei di sisi lain bergumam, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Budak ini sebenarnya telah melangkah ke dalam misteri kekuatan magis." Tidak, misteri magis, itu 1 langkah ke langit, lebih mulia daripada kaisar." Dia berdiri dan menggigil di sekujur tubuhnya, dia tidak tahu apakah dia bersemangat atau marah atau takut. Wajah Ye Nantian menjadi pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Han begitu tersembunyi, memberinya pukulan besar pada saat yang paling penting ini. Meskipun dia telah mengolah tubuhnya ke puncak tingkat 10, namun kekuatannya hanya setara 13 kuda. Transformasi semacam ini membutuhkan peluang besar dan vitalitas besar. "Fang Han,
Jangan berpikir bahwa setelah kamu memasuki alam rahasia misterius, kamu bisa menjadi sombong. Aku memakai 2 harta, dan itu cukup untuk mengalahkanmu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan Luo Shengmen. Ucap Ye Nantian. Di antara kata-kata itu, bola baja besar berubah menjadi pedang suci. Fang Han mengangkat telapak tangannya, 5 jari terbuka, sepertinya itu adalah koloid cair kental, yang membekukan Ye Nantian ke udara. Setelah mana membungkus pihak lain, Fang Han secara paksa mengambil 8 pedang dewa. Membersihkan darah Ye Nantian di dalamnya. Tidak baik, Ye Nantian tiba-tiba merasa bahwa arwahnya bingung. Mana Fang Han membungkusnya, menembus ke dalam 8 pedang dewa, dan mengguncang roh darah di dalam dirinya. Begitu roh darah dilenyapkan, harta ini akan mudah diambil. Pada titik kritis ini, Ye Nantian akan menunjukkan kekuatannya sebagai urutan ketiga dari daftar Sanhe. Dia menggigit lidahnya, menjernihkan pikirannya, dan kemudian menyanyikan serangkaian suku kata, yang merupakan lagu panjang Yuhuamen. Turbulensi gelombang suara yang kuat sedikit menggerakkan mana, dan kemudian Luo Shengmen yang menjulang di panggung merasakan gelombang suara, tiba-tiba berubah, dan pusaran besar muncul di pintu. Begitu pusaran muncul, Fang Han merasakan mananya, seperti tersedot menuju pintu Luo Sheng. Pintu ini dapat menyerap mana. Tidak baik, ucap para penatua di stan terkejut. Mereka secara alami melihat bahwa Fang Han dalam bahaya. Jika dia terbunuh, kehilangan seorang murid dari alam rahasia misterius, maka kerugiannya terlalu besar. Namun, pada saat ini wajah Fang Han menunjukkan cibiran, tiba-tiba dia berbalik, dari belakang, itu mengenai tubuh Ye Nantian. Ye Nantian terkena serangan mendadak ini, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan kemuliaan Luo Sheng tiba-tiba melemah. Dari tubuh Fang Han, jaring seperti seekor naga menyebar mengikat Ye Nantian. Sekali lagi, dia tertangkap oleh jaring, dan Ye Nantian mengeluarkan kutukan kebencian, berjuang untuk memacu Luo Shengmen. Fang Han tidak memperhatikan itu. Di lain sisi, Jia Lan berkata, tampaknya dia sudah lama melangkah ke alam rahasia misterius. Ini hanya blockbuster hari ini. Sungguh kepribadian yang sabar. Jia Lan melihat adegan ini, dengan warna bahagia, dan taruhannya akan menang. Melihat dia dalam bahaya, seluruh tubuh Ye Nantian jatuh, dia menyemburkan darah di ketinggian, tulang-tulangnya patah, dan seni bela dirinya telah hancur. Ling Xiao, saya dapat mengambil hadiah saya. Ucap Jia Lan, gelang galaksi kembali ke pergelangan tangannya. Ling Xiao kehilangan jarum Dewa Tianmu. Di atas arena Fang Han berkata, apakah kamu menginginkan kembali Luo Shengmen? Tiba-tiba terdengar suara, maaf, aku tidak akan membiarkanmu mengambil Luo Shengmen. Adalah berkah bagi akademi memiliki murid yang baru dipromosikan kerana alam rahasia misterius. Tapi sesama murid akademi, tidak perlu saling membunuh. Aku akan membawa Ye Nantian pergi. Itu Tuan Wan Luo. Ya, itu adalah suara senior Wan Luo. Melalui pintu Luo Shengmen, Wan Luo mengucapkan beberapa kata, membawa Ye Nantian menghilang ke dalam pintu yang kemudian menyusut dan menghilang. Fang Han menang. Teriak seorang tetua melangkah dan mengumumkan bahwa Fang Han adalah pemenangnya. Fang Han tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi berjalan menuruni panggung menuju Fang Qingwei. Fang Han, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Fang Qingwei. Tangan Fang Han meraihnya, dan Fang Qingwei terbungkus dalam mana yang tak terlihat. Tubuhnya dibawa dan jatuh ke sisi Fang Han. Fang Han berkata, saya tidak ingin menjadi seperti Anda, sudah aku katakan. Terakhir kali saya mengatakan kepada Anda bahwa siapapun yang dekat dengan Anda akan bernasib seperti Ye Nantian. Fang Qingwei menggertakkan giginya, dan menerobos barisan para murid, berlari pergi dari sana. Tampaknya Hong Yi di arena lain juga memenangkan pertandingan. Dia menghampiri Fang Han dan berkata, Fang Han, pedang pembunuh suaramu benar-benar kuat. Tampaknya kali ini aku bisa masuk 10 besar daftar Sanhe. Kontes ini telah berlangsung hingga malam hari,
dan sebagian besar murid telah memenangkan permainan. Hanya beberapa putaran terakhir yang tersisa, dan Hongyi benar-benar masuk 10 besar daftar Sanhe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.